Salve saudara-saudari, mari kita tanggapi pendeta MIM. Kali ini dia sedikit kasih substansi ya, sesudah dia pelintir substansinya. Tapi tetap saja kuah kosong ya. Pendeta MIM, kuah kosong dan dogma yang tidak dipahami. Kenapa paksa diri omong tentang Maria Immaculata? Beberapa orang berteriak paling keras justru ketika isi kata-katanya kosong. Ya, mereka memukul gong logika berharap dentumannya menutupi kekosongan isi. Dan DPMYM adalah contoh klasik, sibuk membantah dogma Maria Immaculata, tapi yang ia serang hanyalah fantasi ciptaannya sendiri. Pertama, kuah kosong yang disajikan ulang. MYM menuduh Katolik tidak substantif, tapi dirinya pun tidak lebih dari kuah kosong. Dia mengira sedang merobohkan pilar doktrin, padahal yang ia pukul hanyalah boneka jerami. Dia sibuk mendefinisikan substansi sesuai selera, seakan permainan kata bisa menyelamatkan argumennya dari kehampaan. Yang kedua, salah tafsir fatal. Dogma Maria Immaculata jelas, Maria dikandung tanpa dosa karena rahmat khusus Allah, bukan karena rantai biologis nenek, ibu, anak yang semuanya harus suci. Tapi MYM justru memelintirnya. Katanya, kalau Yesus harus lahir dari ibu suci, maka ibunya Maria pun harus suci, dan neneknya Maria juga, dan seterusnya tanpa ujung. Itu bukan Katolik, itu karikatur murahan, begitu. Dia sibuk membantah sesuatu yang gereja sendiri tidak pernah ajarkan. Ya. Kemudian Aristoteles dan Aquinas yang dipelintir. Dengan percaya diri dia mengutip teori gerak Aristoteles dan argumen kosmologis Aquinas. Ironis, logika Aristoteles dan Aquinas justru berhenti pada causa prima, sebab pertama yang tidak disebabkan, yakni Allah. Kalau dipakai benar, itu artinya kesucian Maria berhenti pada Allah yang bertindak sebagai penggerak pertama. Itu persis dasar dogma Immaculata. Jadi bukannya membongkar, MYM malah tanpa sadar meneguhkan dogma Maria Immaculata. Ya. Kemudian ada kontradiksi telanjang. MYM percaya pada Allah yang maha suci bisa lahir dari rahim wanita berdosa tanpa masalah. Tetapi dia menolak bahwa Allah yang sama dapat dengan rahmatnya mencegah seorang wanita dari dosa sejak awal hidupnya. Inkarnasi dia terima, Immaculata dia tolak. Itu bukan konsistensi, itu ketidakjujuran intelektual. Retorika bising, substansi nol, nihil. Serangan pribadi, istilah sarkas, metafora tong kosong atau sumur tanpa dasar, semua itu hanya asap panggung. Tidak ada isi teologis, tidak ada pemahaman doktrinal, hanya kebisingan untuk menutupi fakta bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dia bantah. Singkatnya, MYM sibuk dengan dogma yang ia sendiri tidak paham, mengutip filsuf yang dia salah cerna, dan mengumbar retorika yang lebih banyak menipu pendengarnya daripada menjelaskan kebenaran. Dia bukan hanya drum kosong, tapi juga kuah kosong. Banyak bunyi, sedikit isi. Gereja Katolik sudah menimbang argumen ini selama berabad-abad. Yang MYM tawarkan hanyalah pengulangan miskonsepsi yang sudah berkali-kali dijawab. Ya, dan kita lihat bahwa MYM memang seperti para pendeta pada umumnya, mereka akan selalu bermain dengan retorika. Ya, substansi pembicaraan MYM kali ini adalah tentang dia mencoba membalik substansi. Ya, saya sudah menunjukkan bahwa kuahnya tetap kosong bahkan sampai detik ini. Ketika berbicara tentang dogma Maria Immaculata itu tidak ada yang ditawarkan selain drum kosong ya. Ya. Dia pertama-tama membela diri dari tuduhan tidak lulus logika. Memang Pak MYM tidak lulus logika. Ya. Substansinya adalah Anda tersinggung karena cap Patrice Allegro dan berusaha untuk menunjukkan bahwa Allegro kontradiktif. Argumen dasarnya, kalau saya benar-benar tidak punya substansi, mengapa kamu masih menanggapi saya? Maksudnya karena kamu tidak paham kan yang video saya terakhir kan? Itu justru membuktikan bahwa kamu sendiri tidak konsisten. Lalu ada perang definisi tentang substansi. Dia mengubah arti kata substansi. Bagi Allegro, substansi itu isi argumen teologis. Bagi MYM, substansi itu ada tidaknya kepentingan atau tujuan menanggapi. Dengan begitu dia bisa bilang saya punya substansi karena jelas ada kepentingan apologetis saya. Sedangkan Allegro tidak menjelaskan kepentingan. Saya tidak butuh dengan kepentingan. Saya menjelaskan substansi teologis. Ya. Protes soal tuduhan menyerang pribadi. Dia merasa dicap menyerang pribadi dengan bahasa sarkas, logika bau mulut. Dia membalik Katolik juga sama. Bahkan Romo menyerang pribadi saya. Jadi saya standar ganda. Mana yang serangnya? Ya. Argumen Anda kuah kosong. Itu bukan Anda yang kuah kosong.
Anda tidak bau mulut, tapi argumen Anda sembarang saja. Kemudian serangan pada doktrin mereka. Pak Pendeta kentara sekali, lu ada mau putar balik orang supaya membenarkan diri, lalu cari-cari supaya macam mau kebas orang Katolik. Orang Katolik hanya tertawa sah. Tidak perlu, maksudnya bagaimana ya? Saya mau mengajak umat saya supaya jangan terpengaruh dengan retorika Protestan. Kamu ini hanya bermain di retorika, tidak ada substansi, saya bilang. Semua substansi itu kamu caplok dari gereja Katolik. Ya. Trinitas, kamu pun substansi apa? Berani baca Alkitab saja tanpa konsili, kuah kosong begitu. Jadi kalau mau diperas sebenarnya substansi utamanya dari Pak Pendeta MYM adalah pembelaan ego dan serangan balik ke Katolik, bukan pemaparan teologi yang positif. Mana teologi Protestan yang mau kamu tawarkan? Tidak ada kan? Ya, kamu hanya tolak Katolik. Terus orang mau ke Calvin begitu. Apa esensinya harus ke Calvin? Ya, kenapa misalnya bukan ke ini Erastus Sablon? Jadi makanya saya suruh kalian kumpul semua dulu baru datang lawan Patrice Allegro. Selama kamu masih pecah-pecah itu kuah kosong semua, Mas. Jadi karena apa? Orang Katolik tidak mau tunduk terhadap tafsir pribadi kalian, maka tiap hari kamu hanya korek Katolik. Bosan dengan Katolik dikorek Islam, bosan dengan Islam datang lagi ke Katolik. Kamu sesama Protestan baku naik terus buat apa? Saya tunggu kapan kamu sok konsili supaya saya datang dan saya bantai satu kali begitu. Jadi Pak MYM, ya kalau kamu merasa Calvin benar, jelaskan bahwa Calvin benar tanpa perlu menyerang gereja Katolik. Kalau teologi kamu hanya tolak-tolak saja, itu bukan refleksi yang positif. Itu namanya iblis. Iblis itu yang protes terus, tidak punya sesuatu, tapi main protes terus, tidak punya sesuatu, main protes. Apa yang ditawarkan Protestan untuk dunia? Selain kopi Katolik, pelintir, lalu tawarkan. Persis itulah kerja iblis kan? Persis kan? Dia ambil pohon buah dari Tuhan punya pohon, ditawarkan pi Adam dan Hawa, ikuti saya, ini buahnya. Jadi saya bilang apa? 4 hal yang dilaporkan oleh Ormas NTT, yang di belakangnya berdiri pendeta, itu karena apa? Tidak punya substansi, mau protes saja tuh. Lihat yang itu ke sana, substansinya di situ. Bahkan kamu pun salib cakas kosong, substansi tidak ada tuh.